Bapa, kami bersyukur untuk awal minggu ini Tuhan. Kami boleh datang, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biar semuanya Tuhan boleh terus menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dan menjadi satu korban bakaran yang naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar kami mau mengawali minggu yang baru ini bersama dengan Engkau. Mari Roh Kudus ajari setiap kami untuk kami boleh menangkap apa yang Engkau mau dalam hidup setiap kami dan Engkau yang memampukan untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Baik yang di sini maupun yang streaming. Saudara, saya dapat hati yang gembira ya saudara. Saya punya pengalaman hari Sabtu kemarin ya saudara. Makanya firman Tuhan ini buat saya ya saudara. Tapi saya bagikan buat saudara dan saya juga. Kita baca dulu ayatnya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini bukan apotek aja ya saudara, tapi buat setiap kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya saudara. Wah, benar-benar ya saudara, hati yang gembira itu dahsyat ya saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Enggak usah makan obat, tapi kalau hatinya gembira, Alkitab yang menjanjikan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Sekalipun mungkin banyak obat yang dimakan, ratusan mahal-mahal ya saudara. Tapi kalau hatinya enggak gembira, nanti enggak sembuh-sembuh ya saudara. Kita berdoa biar hati yang gembira ini yang Tuhan berikan buat setiap kita itu memberikan sesuatu kekuatan, kesehatan yang di luar kemampuan setiap obat-obatan yang dimakan ya saudara-saudara. Memang mungkin kalau sakit juga butuh obat. Tapi jangan lupa firman Tuhan mengingatkan ini yang lebih penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang yang keras bisa kering ya saudara. Kalau tidak punya semangat. Biar gelora api cinta Tuhan terus ada dalam hidup setiap kita ya saudara. Sehingga kita ini boleh tetap terus maju di dalam Tuhan. Terjemahan yang lain dikatakan sukacita adalah obat yang baik. Tetapi duka cita adalah penyakit. Ngeri ya saudara. Sukacita adalah obat yang baik. Tinggal milih mau yang mana ya saudara. Kita pilih sukacita. Kita pilih hati yang gembira. Supaya kita ini punya kekuatan kesehatan. Untuk kita ini mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Sabtu yang lalu saya itu ada roh intimidasi dalam hidup saya ya saudara. Saya tiba-tiba bisa ngomong kayak gini. Saya ini seperti orang yang tidak berguna gitu ya saudara. Sekalipun banyak hal yang sudah saya kerjakan. Itu kan Tuhan yang mengerjakan dalam hidup saya. Sepertinya saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini tidak sepertinya udahlah nggak ada bagusnya gitu. Itu bisa keluar dari hati saya saudara. Ngeri ya saudara. Manusia itu bisa begitu karena ada roh intimidasi. Sehingga punya persepsi yang salah. Sudahlah saya bilang ke Cece. Sepertinya saya nih nggak ada gunanya. Dengan pergumulan yang saya hadapi kayaknya saya ini tidak berdampak. Ya saudara, enggak ada bagusnya dalam hidup saya. Saya bisa melayani orang lain. Tapi kok saya sendiri dalam pergumulan saya, sepertinya saya ini tidak melihat. Itu ya saudara-saudara, kuasa gelap tuh sering memutarbalikkan.
Sehingga ada roh intimidasi dalam hidup saya. Membuat saya itu kayaknya putus asa. Kata, udah jangan putus asa. Iya bener ya, saya ini lagi error gitu ya saudara. Itu Roh Kudus itu ingatkan ya saudara. Kalau punya Roh Kudus itu betul ya saudara. Iya kenapa saya jadi begini gitu ya. Aduh Tuhan minta ampun ya saudara. Minta ampun. Pas punya alat tensi yang baru. Di tensi hampir 150. 148. Gak pernah ya saudara, biasa tuh 130. Ya itu hati yang gembira, obat yang manjur tuh bener ya saudara. Kalau lagi error itu tensi paling gampang ceknya naik. Biasa itu 130 bahkan suka di bawahnya. Ini bisa 148, dicek lagi 145, masih 140 ke atas ya saudara. Ini gak bener, hati saya ini lagi error gitu ya saudara. Itu pengaruh kepada kesehatan kita ya saudara. Oleh sebab itu Alkitab nulis, ayo hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi pilihan ya saudara. Kita harus memilih hati yang gembira. Hati yang gembira. Alkitab yang nulis di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak memandang harta. Tapi hati hamba itulah yang Tuhan mau. Biar kita juga meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup buat saudara dan saya. Bukan cuma soal makanan kerajaan Allah itu. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya saudara, ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, artinya biar Allah yang memerintah hidup saudara dan saya. Dan kita adalah orang-orang yang mentaati peraturan daripada kerajaan Allah. Yaitu ada di dalam firman Tuhan. Di dalam kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu juga akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dijelaskan ayat 19, marilah mengejar. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bukan buat orang lain saja ya saudara saling membangun. Tapi buat diri kita juga harus dibangun di dalam kebenaran firman. Oleh sebab itu saudara dan saya, ayo kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera Allah itu yang akan melampaui segala akal. Akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya saudara. Karena dari hati ya saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita pikir membuat koneksi dengan hati kita. Apa yang kita pikir, mikir yang macam-macam, yang tadi saya cerita juga pengalaman saya, sepertinya saya ini gagal, sepertinya saya ini gak berguna gitu ya saudara. Ini yang saya dipikirkan, membuat hati ini jadi error ya saudara. Gak benar, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Damai sejahtera hilang beneran, dicuri oleh si burung itu, hilang. Alkitab mengingatkan, ayo pelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kita bisa berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang adil, berpikir yang suci, berpikir yang manis, berpikir yang sedap didengar.
semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Biar itu yang saudara dan saya pikirkan. Gampang nggak? Enggak gampang. Ya sudah, terintimidasi itu ya bisa. Saya tadi datang, aduh ini nih ya, bilang ke Cina, firman ini tuh iya bener enggak gitu. Kadang-kadang itu tuh ada keraguan. Dalam nama Yesus, kebaskan semua. Saya orang diberkati, saya orang yang dicintai, saya yang orang dikasihi oleh Tuhan, saya orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu ya sudah diomongin di jiwa nih, karena akan merusak hati dan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan di jiwa kita itu merusak hati. Iya ya, jadi bimbang, jadi kayak nggak percaya pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya bisa ngomong ini karena Roh Kudus, iya Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Ya itu seringkali ya saudara-saudara, saya tuh bisa begitu, nggak tahu pengalaman saudara. Oleh sebab itu ayo diingatkan, terus hidup minta dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25 mengingatkan. Supaya Roh Kudus itu yang memimpin hidup saudara dan saya. Mengingatkan setiap firman-firman yang saudara dan saya itu sudah kita pelajari, yang sudah kita baca. Jadi gampang sekali roh intimidasi itu masuk. Tetapi ketika punya Roh Kudus dengan cepatnya mengingatkan kembali ke posisi yang benar ya saudara. Karena manusia itu amat sangat rapuh ya saudara. Ya itulah hidup saya ya saudara, bisa begitu. Dikatakan lagi di Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini karena kita hidup di dalam Roh, tidak mengikuti keinginan daging. Kalau terus ya saudara-saudara dibablasin itu pikiran kita yang error, saya bisa terhilang. Wis enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Bisa ngomong kata Cece, tapi nggak bisa melakukan. Iya, ampun Tuhan. Ya itu saya bisa begitu ya saudara. Karena itu roh intimidasi membuat saya itu bisa kadang-kadang keluar dari kehendak Tuhan. Tapi biarlah ada Roh Kudus mengingatkan kembali saya di posisi yang benar. On position itu benar-benar dibutuhkan oleh setiap kita. Ya, jangan kebablasan, jangan membiarkan roh yang bukan dari Tuhan itu membawa saudara dan saya itu hanyut keluar dari kehendak Tuhan. Biar kedagingan kita bisa diatasi dengan Roh Kudus yang terus memampukan saudara dan saya. Kita lawan keinginan daging itu dengan keinginan roh. Karena dikatakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Biar keinginan roh kita, Roh Kudus itu, Roh Allah itu yang lebih menguasai kedagingan saudara dan saya. Ada cerita di Alkitab ya saudara, Habel dan Esau dan Habel. Kejadian 4 ayat 1 dan 7 sampai 7. Baca aja, diingatkan cerita ini ya saudara. Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil adik Kain dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara dan saya, ini yang penting. Saudara dan saya itu harus berkuasa atas setiap dosa yang seringkali mengintip seperti singa yang mengaum-ngaum, akan membawa saudara dan saya ini terjerat dengan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Cerita ini saya ambil poin ininya saja ya saudara. Kita harus berkuasa atas setiap dosa yang sudah mengintip di depan pintu hati saudara dan saya. Jangan biarkan itu masuk ya saudara. Kita akan terus punya kekuatan. Kita punya firman yang terus akan membuat setiap dosa itu tidak akan menjadi menjerat saudara dan saya, membuang saudara dan saya itu jauh dari kehendak Tuhan. Saudara dan saya setiap pagi bisa deklarasi jaminan kemenangan tahun 2025. Biar itu diingatkan, ada jaminan Tuhan, ada perjanjian kekal yang saudara dan saya itu punya antara saya dan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan. Ada perjanjian kekal. Biar itu kita perkatakan lewat setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lawan dengan firman Tuhan. Kita tidak terintimidasi dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan saudara dan saya dari kehendak Tuhan ya saudara. Oleh sebab itu biar Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus mampukan saya, libatkan Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena dia adalah satu figur, satu sosok yang bisa menolong saudara dan saya. Sekalipun dia tidak kelihatan, tapi dia ada di dalam hati kita. Dia adalah penolong untuk selama-lamanya yang membawa saudara dan saya itu di dalam roh kebenaran. Ya saudara. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Jadi kepada firman Tuhan itu kita harus perhatikan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Oleh sebab itu saudara dan saya harus punya firman. Harus saudara dan saya itu merenungkan firman. Saudara dan saya harus memperhatikan firman, mengarahkan telinga apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan yang akan memampukan untuk saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Roh Kudus sekali lagi yang berperan dalam hidup saudara dan saya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan firman, maka akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Alkitab yang bilang, biar kita alami ya saudara-saudara, bukan aliran-aliran kematian. Sekali lagi diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan firman, hati kita ini terus dikuasai oleh Roh Kudus ya saudara, pasti saudara dan saya itu akan mengalami dan menikmati satu sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan sendiri sudah sediakan buat saudara dan saya. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya saudara, enggak bisa dibohongi. Kalau hatinya ini lagi penuh dengan gundah gulana, ya saudara. Kadang hati kita ini murung. Ini seperti Esau. Hati kita itu mencerminkan wajah. Alkitab bilang, ayo supaya kita itu punya wajah yang terus berseri-seri. Masukkan setiap firman dalam hidup setiap kita. Sehingga ketika
roh intimidasi yang membuat seringkali kita itu jadi bimbang. Apa iya, apa enggak ya. Tahun ini Tuhan menjanjikan tahun kebaikan. Tahun ini tahun kenikmatan. Kok belum? Sabar. Semua ada waktunya ya saudara. Tapi kita punya firman. Terus perkatakan firman. Saya percaya seperti deklarasi yang setiap pagi kita katakan. Saya akan menikmati tahun 2025 adalah tahun kebaikan. Tahun 2025 adalah tahun kenikmatan. Caranya gimana? Caranya Tuhan. Gak usah dipikirin juga gak nyampe ya saudara. Tetap percaya bagian saudara dan saya itu tetap pegang janji firman. Karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan saudara dan saya percaya dengan setiap kebenaran firman yang boleh saudara dan saya itu pelajari. Kita akui setiap firman itu pasti jadi, pasti tergenapi. Waktunya kapan? Nanti waktunya. Terserah Tuhan. Seperti saya, kok saya seperti orang gagal gitu. Iya, selanjutnya saya renungkan, iya ini mungkin didikan Tuhan. Selesainya kapan? Iya nanti, terserah Tuhan kan. Membuat saudara dan saya ini lebih daripada pemenang. Kalau belum waktunya Tuhan, ya sabar untuk sepakat terus dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kita sepertinya membuat saya itu iya. Saya ini orang gagal. Kayak gitu aja kayaknya nggak selesai-selesai. Nah itu kan kepengennya saya, bukan kepengennya Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum nak, belum sabar. Didikannya belum kelar. Iya Tuhan, ampun. Sepertinya saya lagi ngatur Tuhan. Ayo cepetan Tuhan, cepetan. Semua juga pengen cepetan. Selesai dengan didikan Tuhan. Tapi belum waktunya membuat saudara dan saya itu sepertinya belum pinter gitu ya saudara. Diajarin terus supaya apa? Saudara dan saya itu lebih punya pengenalan akan Tuhan. Bukan kata orang lain. Iya ya Tuhan, ampun. Iya bisa error kayak gitu ya saudara-saudara. Sepertinya itu roh intimidasi itu datang. Tidak diundang, datang sendiri. Kenapa ya saya jadi punya pikiran yang salah seperti ini. Ampun Tuhan, ampun. Biar Roh Kudus itu penolong ya saudara-saudara. Terus membawa saudara dan saya itu di jalannya Tuhan yang benar. Bukan jalannya kita, bukan kebenarannya manusia. Oleh sebab itu kita perlu mendengar, kita perlu memperhatikan terus apa yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua adalah kita harus mengucap syukur ya saudara. Mengucap syukur dengan setiap keadaan yang saudara dan saya alami. Sehingga hati kita itu tetap terjaga. Kalau gemerungsung aja ya saudara, enggak puas gitu ya. Aduh Tuhan kok ini, kok itu. Enggak kelar-kelar, kok saya sudah doa, sudah begini, kok enggak sembuh-sembuh. Kok sudah doa, sudah puasa, enggak ada jalan keluar. Sabar ya saudara. Kita tidak bisa mengatur Tuhan karena didikan itu mendatangkan kebaikan ya saudara. Bagian saudara dan saya itu mengucap syukur. Alkitab yang mengajarkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur bukan satu macam, dua macam. Kalau diberkati baru mengucap syukur. Alkitab bilang dalam segala hal. Apapun yang kita alami mengucap syukur. Mengucap syukur itu tanda sepakat dengan Tuhan. Ya saudara, kalau saya error berarti saya itu tidak sepakat dengan Tuhan. Kepengennya ya saya ini sepertinya cepat dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kan Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, Tuhan punya didikan untuk saya ini lebih lagi mengenal akan Tuhan. Sehingga iya Tuhan, ampun Tuhan, pokoknya bersyukur. Bersyukur semua yang ada itu baik buat saya. Semua yang ada itu Tuhan punya rencana. Yaitu ya saudara, harus kita mendeklarasikan karena kita mau sepakat dengan Tuhan. Bukan kita punya
kepengennya kita, punya rencananya kita yang harus jadi. Tapi rencana Tuhan, sepakat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau selalu baik buat saudara dan saya. Sehingga tahun kebaikan itu bukan orang lain, tapi kita ngalami. Iya bener, wis pokoknya percaya. Tahun kebaikan menjadi tahun kebaikan buat saudara dan saya. Buat keluarga saya. Buat semua orang yang percaya sama Tuhan. Gimana kebaikannya? Ya percaya nanti firman-Nya jadi buat saya. Percaya rancangannya itu rancangan yang terbaik. Bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Terus diomongin ya saudara. Supaya jiwa kita ini tidak penuh dengan pikiran-pikiran yang salah. Sehingga kita ini mau mengucap syukur, sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Itu di Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira ketika saudara dan saya punya firman, punya janji, punya hati yang percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Punya jaminan bahwa saudara dan saya akan mengalami kemenangan di tahun 2025. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Pokoknya happy aja. Sukacita aja ya saudara. Karena apa? Karena percaya setiap janji firman Tuhan itu akan tergenapi buat saudara dan saya. Tidak ada kepedihan hati yang membuat semangat kita jadi patah. Udahlah nanti nggak PW lagi lah, males lah, sungkan lah. Gitu ya saudara. Membuat kita itu tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah hati yang gembira membuat saudara dan saya itu punya muka yang berseri-seri. Karena apa? Hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada encok, tidak ada pegel, tidak ada macam-macam ya saudara. Membuat kita itu sehat. Amin ya saudara. Biarlah kita diingatkan oleh Roh Kudus. Ayo, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya saudara. Ayat terakhir Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, karena punya Tuhan, saudara, punya firman, punya kebenaran, karena kita ada di dalam kerajaannya Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, ayo bergembiralah karena Tuhan, bukan karena kondisi kita, bukan karena ya saya diberkati, ya saya gembira. Kalau saya lagi nggak punya uang, gimana gembiranya? Ya saudara, memang uang kita butuhkan untuk hidup ini. Tapi biar uang itu tidak menjadi tolak ukur saudara dan saya. Berkat itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu Tuhan. Diingatkan bergembiralah karena Tuhan. Maka ini janjinya, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu ya saudara. Oleh sebab itu kita belajar dan belajar. Ayo penuhi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Karena seringkali kuasa kegelapan itu, kuasa iblis itu mencuri damai sejahtera, sukacita yang boleh kita alami setiap waktu ya saudara. Biarlah hati kita tetap terjaga. Diingatkan hati yang gembira, obat yang manjur. Ayo tetap semangat, tetap punya gelora cinta, tetap punya kerinduan untuk belajar dan belajar di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga karena Tuhan, bukan karena kebutuhan saudara dan saya percaya Alkitab yang janjikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6 ayat 33. Maka semuanya saudara, akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Biar ini menjadi pengingat di awal minggu yang baru ini. Sama-sama kita punya hati yang penuh syukur pada Tuhan. Hati yang penuh dengan firman ya saudara. Sehingga kita ini tidak dikalahkan dengan apapun pergumulan yang seringkali bisa menghentikan kita. Untuk kita tidak punya hati yang gembira.
hati yang happy ya saudara. Udahlah pokoknya percaya, wis gimana caranya enggak ngerti, gimana datangnya kapan enggak tahu, pokoknya percaya firman Tuhan itu yang saudara dan saya itu pegang pasti akan tergenapi. Membuat saudara dan saya ayo punya semangat, punya gelora cinta, punya kekuatan yang dari Tuhan. Roh kita itu harus terus dikobarkan sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terhentikan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mendorong, membuat saudara dan saya ini ayo tetap terus punya gelora cinta akan Tuhan. Hati yang gembira itu terpancar dari wajah kita. Punya sukacita yang dari dalam, bukan kepalsuan ya saudara. Kalau palsu itu sebentar nanti duitnya habis murung lagi ya saudara. Tapi kalau sukacita dari Tuhan itu terus mengalir dan mengalir. Sekalipun mungkin berat, uangnya belum ada nih, kontrakan udah mau habis mungkin ya saudara. Tetap percaya Tuhan yang akan menepati pertolongannya. Waktunya tidak akan pernah terlambat buat saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Dan selalu berjalan mencari mangsa. Seperti singa. Singa itu selalu mencari mangsanya kalau bisa ditangkap. Nah, bagaimana bisa singa itu menangkap mangsanya kalau mangsa itu dalam keadaan lengah? Nah, sekarang saya percaya singa itu kalau mencari mangsa bukan mangsa yang kurus. Mangsa yang benar-benar bermanfaat buat dia. Mangsa yang benar-benar gemuk dan sehat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita waspada ya. Jadi yang apa sih singa itu yang diambil adalah untuk memuaskan diri sendiri. Itu singa ya. Kita tahu singa itu iblis. Jadi kita harus waspada ya. Jadi kalau saya mengucap syukur apa yang disaksikan oleh Ibu Guatlan tadi, dalam masa ini suaminya bisa menolong, suaminya bisa mengangkat, suaminya bisa memberikan pencerahan. Ya, inilah perlunya kita itu datang ke persekutuan, ya, punya komunikasi yang benar. Karena itu kita bisa saling menguatkan saat kita itu dalam keadaan jatuh. Karena iblis itu nggak tinggal diam. Yang diserang adalah orang-orang yang mau benar-benar melejit masuk di dalam rencana Tuhan. Terus cinta Tuhan. Ingat ya saudara, hari-hari ini di taman itu keluar minyak yang namanya minyak love, minyak cinta. Karena apa? Kita mau menjelang akan Tuhan Yesus disalib bulan April ini ya. Pengorbanannya itulah bukti cinta yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga dan tidak ada nilainya ya. Artinya tidak ada nilainya itu bukan nilainya rendah, terlalu tinggi yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Jadi sebelumnya Tuhan tuh mengeluarkan minyak cinta dan minyak cinta. Itu bukti saya berdoa. Masa-masa engkau menghadapi apapun, ingat cintanya Tuhan. Ingat cintanya Tuhan. Dia sudah lakukan perkara yang luar biasa. Dan kita belajar supaya jangan menyakitkan hati Tuhan. Ya. Saya bersyukur apa yang dialami Ibu Guatlan, firman Tuhan mengatakan orang benar kalau jatuh tidak akan tergeletak. Tetapi Tuhan akan mengangkat dan mencapai sesuatu kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa orang benar kalau jatuh
pasti Engkau akan mengangkat. Engkau tidak akan membuat anak-anak-Mu jatuh tergeletak. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami mengucap syukur, pujian dan penyembahan bahwa Engkau akan menggendong kami. Engkau akan terus membuat kami, menjadikan kami sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini hari pertama dari minggu ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun supaya Kau berikan kemampuan, kekuatan, sukacita, bergembira hati kami. Tuhan, kami mau buka hati kami. Biarlah roh sukacita itu memasuki hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih supaya wajah kami berseri-seri karena firman-Mu mengatakan hati yang gembira adalah membuat muka berseri-seri. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kami dapat menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini. Ada Engkau dalam hidup kami, sehingga wajah kami berseri-seri. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu akan segala masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Saat ini banyak hal yang kami hadapi. Oleh karena itu pada saat ini kami mau menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Mari saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, sebut, taruh di bawah kaki Tuhan. Jangan kamu ambil kembali. Taruh di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan. Bapa, ambil alihlah semua pergumulan kami. Demi cinta-Mu yang Kau berikan buat kami. Engkau sudah merelakan segala-galanya seperti pujian yang kami nyanyikan tadi. Pengorbanan-Mu yang terbesar adalah Engkau menyerahkan nyawa-Mu buat kami. Engkau ambil alih Tuhan. Karena semuanya sudah Kau tanggung di atas bukit Golgota. Terima kasih. Engkau akan buka jalan buat kami. Engkau akan menolong kami. Engkau akan melimpahkan berkat-Mu buat kami. Engkau akan membuka pintu buat kami, sehingga kami boleh berjalan keluar dari masalah kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu segala keberatan kami, segala tekanan yang ada, semua roh intimidasi, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar daripada hidup kami. Kami dorong semuanya keluar dari hati kami Tuhan. Dari jiwa kami. Sehingga kami benar-benar terlepas. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami datang di dalam nama-Mu. Kami juga mau menyerahkan akan rencana-rencana-Mu yang sangat mulia ini Tuhan. Engkau merindukan kami untuk menjadi berkat di Uganda. Oleh karena itu kami saat ini siapkan hati kami.
Engkau akan menyiapkan Tuhan akan biaya yang kami perlukan. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kami. Sehingga kami dapat mencukupkan apa yang kami butuhkan. Semua biaya Engkaulah yang akan menanggung buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa biarlah lawatan ini terjadi baik di Uganda maupun di pulau-pulau. Bapak buat jalan. Kami tidak tahu jalannya bagaimana. Tapi apa yang menjadi jalanmu adalah jalan yang terbaik. Dan yang paling sempurna. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, pelayanan pulau-pulau, pelayanan Uganda, Engkau yang akan berjalan di hadapan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau terus akan membuat perubahan-perubahan Tuhan. Engkau akan membuka celah-celah yang tidak baik. Sehingga negara kami akan bersih dari korupsi. Bersih daripada segala kekerasan. Biarlah negara kami menjadi contoh dan teladan untuk negara-negara lain. Kami berdoa untuk para pemimpin Tuhan. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya. Untuk unity dan lakukan perkara-perkara pembangunan demi kebaikan bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa semua isu-isu, semua hoak yang ada, semua provokasi-provokasi yang ada dalam negara kami, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan meredam semuanya. Dan Engkaulah yang akan mengendalikan bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk megatrust yang diperkirakan hari ini, lusa akan terjadi perkara-perkara yang tidak baik. Kami hanya berdoa kepadamu. Langit bumi Engkau yang punya. Engkau sanggup berdaulat untuk keadaan cuaca ini. Oleh karena itu kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Engkau akan mengendalikan semua dan semuanya. Engkau akan meluputkan akan anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada Tuhan. Luputkan dari malapetaka. Inilah doa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di luar Pulau Jawa ini Tuhan. Yang banyak mengalami musibah. Tolong Tuhan luputkan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah ada kekuatan baru. Daya tahan tubuh yang baru yang Kau berikan buat kami hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam memasuki akan seluruh kehidupan kami. Menguasai kami. Kami minta di dalam nama-Mu.
mengubahkan cara berpikir kami, menyelubungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh panca indera kami Tuhan, Engkau kuasai. Hati kami Kau kuasai Tuhan. Kau akan membuang segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami yang kami lakukan untuk bekerja hari ini. Berkati kaki kami yang akan kami pakai buat berjalan hari ini. Ya Tuhan, kami mau berjalan bersamamu hari ini. Kami mau melakukan semua tugas kami hari ini. Dan kami akan mengalami kemenangan. Berkat Engkau sediakan buat kami. Damai sejahtera-Mu Engkau berikan buat kami. Sukacitamu dan kegembiraan Kau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.